nama saya Laras, saya dari UBM. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan interview dengan Bapak untuk mencari informasi mengenai Taman Mangrove Jakarta. Sebelumnya saya mau terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya. Sebelum itu Bapak bisa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum memulai. Perkenalkan diri saya Resi Jatiwasito, cuma panggilan di sini namanya Pak Jati ya. Nah, saya tugas di sini kurang lebih 20 tahun. Saya berasal dari Kementerian Kehutanan. Saya masuk di sini sebagai ranger, pasukan reaksi cepatnya di Taman Wisata Alam. Dan saya di sini dari awal sudah mengelola kawasan ini, akan memberikan tugas dari kementerian. Sebelumnya Bapak bekerja di sini sebagai konservasi, betul? Ya, awalnya kami di sini adalah petugas dari polisi kehutanan, dan setelah itu saya belajar mengenai hutan mangrove ini selama kurang lebih 20 tahun, dan saya ikut diklat di kementerian, diklat pendidikan diklatnya ada diklat mangrove, diklat konservasi, diklat ada namanya ekowisata, ada lagi banyaklah diklat yang diikuti karena ngikutin perkembangan di ini ya, di kawasan wisata alam. Baik Bapak, saya mulai memberikan pertanyaan seputar Taman Mangrove ya Pak ya. Yes. Untuk pertama, Taman Mangrove sendiri berdiri sejak kapan ya Pak? SK dari kementerian itu tahun 1997 di-SK-kan sebagai Taman Wisata Alam. Awalnya dulu tuh namanya Hutan Wisata HW ya. Area yang di di sini ada kurang lebih 99,82 hektar. Terletak di pantai utara Jakarta, di Kelurahan Kamal dan Kecamatan Penjaringan, wilayah Jakarta Utara. Motivasi berdirinya Taman Wisata Mangrove sendiri itu apa Pak? Ini kan kita bagaimana pemanfaatan hutan itu supaya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan bisa tidak merusak di kawasan ini, makanya dibuatlah hutan konservasi ini. Gitu. Saya dengar-dengar Taman Mangrove kan punya 2 tempat ya Pak di sini. Yang satu di depan, yang satu di sini. Apa bedanya sih Pak? Jadi bedanya pengelolaannya aja. Jadi yang di ekowisata adalah pengelolaannya oleh Dinas Kehutanan. Kalau di sini pengelolaannya oleh swasta. Dari kementerian ini disewakan kepada swasta kurang lebih 30 tahun, dan inilah sekarang ini pengelolaannya oleh swasta penuh. Dan ini punya kementerian ya. Kalau yang di sana tadi punya dinas. Saya juga sempat melihat informasi mengenai operasional. Adakah perbedaan harga di antara kedua tempat? Ada, pasti ada. Kalau di sini kan pengelolaannya oleh swasta penuh ya. Swasta penuh itu kan kita harus bisa mendapatkan pemasukan yang sebesar mungkin, karena pengelolaannya dari awal sampai sekarang ini swasta lah yang mengeluarkan uangnya ya, modalnya. Nah, kalau di sana di ekowisata itu pengelolaannya oleh dinas dan dimodali oleh negara, oleh Pemda. Jadi kalau di sini pengelolaannya penuh oleh swasta, oleh Badan Pemberdayaan Karya Lestari. Untuk pemesanan tiket, biasanya kan sekarang kan zamannya digital ya Pak, bisa online sekarang. Apakah Taman Mangrove Jakarta ini bisa pemesanan tiketnya melalui online atau bisa datang langsung? Jadi gini, kalau di sini kan kita belum terapkan online kayak di Ancol ya. Masalahnya kita di sini ini pengelolaannya kan ada untuk kementerian dan ada untuk swasta. Contohnya kalau hari libur nih, hari biasa ya, tiketnya kan 30.000 per orang. Nah itu ada untuk negara namanya PMBP, pendapatan negara bukan pajak ya. Nah itu kurang lebih Rp5.000 per orangnya untuk negara. Nah kalau di dinas langsung untuk pemerintah semua, cuma bayarnya lebih murah gitu. Karena kita belum menerapkan yang online itu, tiket online. Adakah kesulitan dalam mengelola Taman Wisata Mangrove Jakarta? Awalnya sih banyak kesulitan ya, karena di sini tuh satu sampah banyak masuk ke kawasan dari laut. Bagaimana supaya steril dengan sampah ini kan kita harus bekerja keras untuk menanggulangi sampah ini, terutama sampah plastik, karena sampah plastik itu di hutan mangrove itu
bisa membunuh pohon-pohon mangrove ya. Karena apa? Karena model pohon api-api nih yang di depan ini akarnya akar nafas. Kalau akar nafas itu kalau tertutup oleh sampah-sampah plastik, maka akan terjadilah mati nanti pohonnya ya. Jadi dia nggak bisa bernapas. Adakah cara Bapak untuk menghadapi kesulitan yang tadi Bapak jelaskan? Ada juga, kita sama dengan kadang-kadang dengan masyarakat atau dengan pegawai di sini, kadang-kadang kita bersih sampah ya, berapa bulan sekali, 2 minggu sekali. Kadang-kadang kita, kalau yang di sini sekitar sini kita hampir tiap hari, tiap sore kita bersih sampah, bersih sampah. Tapi kan kalau yang dari laut itu kan dari sungai-sungai kita. Nah itu kendala kita, bagaimana caranya memutus rantai supaya dari sungai itu tidak ke laut sampah-sampahnya itu. Sebagai pemerintah ya, dibikinkanlah kayak di Manggarai itu kan ada kayak semacam filter tuh. Nah itu atau dibikinkan itu semua untuk ke apa namanya, sungai-sungai yang mengarah ke laut dibuatkanlah kayak semacam di Manggarai itu pintu air yang bisa menyaring sampahnya. Secara pengunjung, adakah banyak institusi yang datang ke sini untuk berkunjung, seperti misalnya dari pihak sekolah-sekolah atau dari karyawan-karyawan yang ingin berkunjung di sini, adakah Pak? Ya di sini itu sebenarnya gini ya, kita kali ini buat konservasi, jadi kadang-kadang buat kunjungan juga. Jadi di kawasan ini kita bagi menjadi 3 ya. Kawasan apa namanya yang dibuatkan ini ada kawasan lindung, kawasan konservasi. Nah ini kawasan pemanfaatan. Jadi area kita 99,82 hektar itu 10%-nya untuk apa, pemanfaatan. Jadi dimanfaatkan untuk rekreasi ya. Nah sisanya itu sebagian yang di pinggir laut untuk lindungnya, dan sebagian lagi untuk konservasinya. Kenapa begitu? Karena kita di sini melindungi satwa yang ada di kawasan ini semua. Jadi kita supaya kita bisa apa namanya, memanfaatkan, baik kalau umpamanya ada tanah-tanah yang kosong, nah kita nanam. Nah di sini ada program menanam ya dari masyarakat. Masyarakat itu kadang-kadang kesini dari anak-anak sekolah, kadang-kadang dia kesini. Di sini ada program menanam. Kalau kita bikin bibit itu satu tuh 15.000 tuh, bikin bibit satu bibit kita tanam, bikin bibit ya. Setelah itu kalau kita mau menanam ada program, karena kita penanamnya pakai bronjong, jadi pakai apa namanya kayak keranjang gitu. Nah diisi dengan lumpur, tapi karung dulu, karung beras dulu, baru harus kayak ini. Nah itu kita di sini kenapa program menanamnya kayak gitu? Karena di sini air segini, karena pas kolam-kolam itu ya, kolam-kolam ikan. Jadi pas tambak. Jadi kita program menanam itu satu pohonnya 100.000 untuk anak-anak sekolah segala macam. Jadi bagaimana supaya daerah sini supaya lebih bagus lagi, dan apa namanya, supaya di Jakarta itu tidak banjir, banyaklah menanam pohon hutan mangrove ini. Karena pohon hutan mangrove ini bisa menyerap air ya. Kenapa Jakarta sering banjir? Satu itu hutan mangrove sudah sedikit ya. Keduanya areanya memang sudah sedikit sekali. Dulu yang kurang lebih 1.000 hektar, sekarang hanya 327,6 hektar lagi adanya. Itu yang faktor yang kenapa Jakarta turun tanahnya. Banyak faktor juga karena banyak orang menyedot air dari tanah. Ya, jadi kita dari masyarakat semua, kadang-kadang dari instansi pemerintah, kadang-kadang kita menanam di sini, ada program menanam. Jadi dia ada dari Epson juga menanam di sini 100 pohon, 200 pohon. Nah kayak gitu tuh. Jadi ada keterkaitan antara masyarakat dengan kita, baik itu instansi pemerintah, baik itu dari pendidikan anak sekolah, mungkin ada penelitian juga itu. Jadi banyak sekali ya. Selain program menanam di sini tuh ada apa aja ya Pak? Di sini ini bisa kita bird watching, lihat burung-burung pantai, terus program menanam ya kayak tadi ya. Terus ada juga buat rekreasi, jalan-jalan, menikmati pemandangan alam yang ada di sini. Tuh ya, jadi ya buat konservasi lah, buat pendidikan lahan basah sebetulnya.
Terus saya juga ngeliat di Google ada beberapa rumah ini juga ada di sini. Ada, ini rumah-rumah di sini ada penginapan di dalam, Itu penginapan. khusus penginapan atau Penginapan. emang Ada juga tenda-tenda yang apa kayak tenda aja di anak-anak, kalau anak sekolah mau pada bikin camping bisa juga di dalam. Terus shelter, jadi sarpras lah. Sarprasnya itu memang banyak sekali sih di sini. Ada buat pendopo, ada buat ruang serbaguna. Nanti kita jalan ke dalam nanti bisa ngeliat ya. Nah, sekarang kita ini dulu. ya baik Bapak. Untuk pertanyaannya cukup segitu. Mungkin saya bisa dibantu Bapak untuk keliling-keliling melihat. Nah, boleh. Jadi gini ya, kalau di sini ini kan manajemennya oleh swasta penuh. Jadi apapun yang ini jadi ada aturannya. Model-model Mbak di sini kalau mau penelitian apapun harus email dulu, udah di ini baru dibalesin emailnya baru boleh kan. Nah, itu kayak gitu aturan-aturannya kayak gitu ya. Di sini tuh sebetulnya banyak buat penelitian, buat pendidikan lahan basah, buat konservasi, buat apa namanya hidupnya burung-burung pantai, bertelur di sini, berkembang biak, ya banyak sekali sih kegunaannya dan manfaatnya. Dan hutan mangrove ini sebagai bentengnya Jakarta sebetulnya. Kenapa bentengnya Jakarta? Karena di pinggir pantai itu bila mana tidak ada hutan mangrove-nya maka air asin itu akan sampai ke daratan. Kenapa? Kalau kita dibiarin aja sampai Monas itu air asin itu nanti. Yang membuat air ini tidak asin adalah pohon-pohon mangrove ini, terutama pohon api-api ya. Jadi semua dia yang ada di sini ini bisa menyerap garam karena mereka punya kelenjar yang dia bisa menyerap garam. Nanti kita bisa buktiin tuh pohon api-api ini kalau dijilat belakang itunya asin itu. Jadi semakin banyak pohon mangrove airnya semakin tawar, jadi tidak asin lagi. Itu kenapa di sini masih asin airnya payo ya, karena hutan mangrove-nya belum banyak. Kalau dulu kan ada istilah gini, saya ingat masih sekolah dulu, katanya air payung itu pertemuan antara air sungai dengan air laut. Pernah dengar nggak? Nah, itu salah itu. Yang membuat air payung itu ya ini pohon-pohon mangrove ini semua. Gitu. Nah, selain pohon mangrove itu menjaga abrasi, erosi, intrusi air laut. Nah, itu buat kepentingan manusia juga penghasil oksigen. Dan dia menyerap karbon. Kita kalau naik mobil berapa karbon yang keluar? Dia bisa menyerap. Timah segala macam bisa diserap oleh akar-akar ini. Itu ya. Apalagi yang kurang kira-kira. Sudah Bapak, terima kasih. Ya. Nanti kita jalan, kita ngeliat ke dalam.